Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, kita semangat Senin. Kita hadirkan hari ini di acara Bisa Bagus Bincang Santai bareng Gus. Tapi Gusnya ini ya. Ini sudah 5 hari ini ya. 5 hari kita ini. Kementerian Agama Kota Malang mengundang penghulu yang masih CPNS. Masih CPNS. Belum punya jam terbang menikahkan maksudnya ya. Belum hadir di pernikahan tapi sudah bertugas hampir 1 tahun. Belum. Oke, belum 1 tahun. Ini kami hadirkan penghulu yang kelima. Sudah 5 hari ya, kelima besok yang keenam. Ada 6 penghulu dari wilayahnya di Kota Malang kan ada 5 kecamatan. Nah ini salah satunya di kecamatan, bertugasnya di Sukun. Baik, tidak berlama-lama, biar kenalan dulu ya. Masih single. Tapi seru materinya hari ini, seru. Lagi-lagi tentang pernikahan. Tapi pernikahan yang apa? Kemarin isbat nikah sudah kita bahas. Terus apalagi itu di belakang ini para host di belakang ini. admin. Boleh perkenalan dulu, Bapak. Nggih, silakan. Terima kasih. Nama saya Ahmad Diauddin, Bu. Ahmad Diauddin, saya CPNS penghulu di KUA Sukun Kota Malang. Panggilannya? Panggilannya Diauddin. Bisa Didin atau Diauddin. Ustaz Didin. Boleh dikenalkan dulu biografinya, asalnya dari mana, kok bisa jadi CPNS ya, keterima CPNS itu prosesnya gimana ya, singkat-singkat aja enggak apa-apa. Yang mungkin ada yang kepo-kepo juga, gimana sih mau jadi pegawainya Kemenak, karena banyak di aduan, di nomor aduan kita itu banyak, Bu, bagaimana lowongan pekerjaan lah, ada yang magang gimana, terus bagaimana untuk menjadi pegawai pemerintah. Itu sudah kita jelaskan bahwa kita resmi melalui pemerintah di RI atau pusat ya prosesnya. Jadi silakan untuk Mas Didin, panggil Mas saja. Silakan. Baik, pertama saya mengenyam pendidikan di UIN Malang. Di sana selain di jalur regulernya di jurusan, kebetulan saya jurusan pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Cuman di samping di PBA itu saya mengikuti program Ma'had Ali. Ada istilahnya program Ma'had Ali. Kebetulan pada waktu itu MOU dengan Ma'had Ali Arifai di Kabupaten. Nah dari situlah pakai ijazah Ma'had Ali itu. Kemudian setelah lulus tahun 2023 nih. Setelah itu 2024 kok ternyata ada info penerimaan CPNS. Akhirnya mencobalah daftar memakai ijazah Ma'had Ali itu. Pakai ijazah Ma'had Ali. Saya lihat formasinya kok yang paling banyak dibutuhkan penghulu. Akhirnya saya cobalah masuk formasi penghulu. Tapi wilayah domisili sebenarnya dengan dari Kota Malang atau? Kalau domisili sebenarnya aslinya saya dari Jember, Bu. Asli Jember. Cuman kuliah mungkin kuliah di Malang. Menetap. Kalau menetapnya saya masih di pesantren. Di pesantren mana? Di pesantren Mergosono. Di daerah Mergosono, Nurul Huda. Nggih, siap. Terus waktu proses penerimaan waktu itu untuk prosesnya mudah atau sesuai dengan teori yang didapatkan kuliah selama ini? Kalau terkait apa sesuai dengan teori ketika kuliah nih. Sebenarnya ketika di Ma'had Ali kan fokusnya mungkin di bidang keagamaan dan keislamannya. Jadi jurusannya pendidikan. Jurusan fikih, usul fikih. Dan saya perlu belajar dari awal terkait masalah peraturan pemerintah, undang-undang, PMA dan lain sebagainya
benar-benar belajar dari awal ketika sebelum tes. Ya, dan alhamdulillah yang menjadi penentu ketika awal tes itu kan ketika SKD nih. Ketika tes kompetensi dasar, tes tahap pertama. Nah, itu kan banyak sekali teman-teman yang kejebak di proses SKD itu. Jadi sebenarnya punya kompetensi yang bagus, cuman di SKD-nya kurang hati-hati. Jadi mungkin di bidang kewarganegaraan nilainya tidak melebihi passing grade, akhirnya tidak lolos. Nah, dan alhamdulillah saya lolos di situ meskipun tidak dengan peringkat yang tinggi. Yang penting lolos. Yang penting lolos ya. Iya, alhamdulillah. Harus nilainya yang tinggi gitu loh. Tapi dari jurusan pendidikan ada tambahan tadi dari Mahat Alinya yang ada keistimewaan di situ, akhirnya penilaian ujian tesnya tadi bisa masuk. Jadi mungkin yang lain jangan berkecil hati ya. Jurusannya jurusannya kok ini nggak mungkin nggak ada lowongan, dia dicoba, semuanya dicoba ya. Dicoba. Masih single atau sudah? Masih single ya, saudara-saudara ini yang di TikTok ya, mohon doanya. Yang kemarin-kemarin itu ada yang kemanten baru, ada yang mau menjelang mau, ada yang juga masih single, ada yang sudah bertahun-tahun itu, yang sudah penghulu lama sih P3K kalau ini CPNS. Oke, untuk perkenalan cukup seperti itu aja ya. Insyaallah cukup. Oke, 1 jam atau berapa ini? Selama saya tidak ada panggilan, oke, saya lanjutkan materi. Oke, materi hari ini ada hal menarik materi yang mau diulas oleh Pak Penghulu Didin ini, Pak Didin. Boleh nanti menyampaikan 15 menit atau 10 menit diulas tentang bahan materi apa. Nanti para pemirsa yang ada di TikTok channelnya TikTok ini bisa bertanya. Bisa bertanya langsung juga bisa, atau lewat tulisan. Monggo silakan Pak Didin. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas terkait problematika nikah siri dan juga nikah usia dini, Bu. Jadi kenapa kok materi ini perlu diulas? Nah, karena pertama saya cerita dulu nih. Ketika saya kuliah di semester 7 tahun 2022 nih, ada salah seorang teman saya itu cerita ke saya. Dia itu masuk ke dalam lingkup pertemanan, di mana di lingkup pertemanan tersebut marak terjadi nikah siri. Alasannya jadi lingkup pertemanannya ini bukan semerta-merta orang yang tidak paham agama nih, dalam tanda kutip. Mereka paham agama, punya basic agama, karena mengerti hal demikian, pingin pacaran agar tidak terlalu haram, akhirnya nikah siri. Nah, itu tadi alasannya seperti itu. Ada yang seperti itu. Nih, jadi mungkin ngakali gitu. Seperti ngakali. Jadi yang saya tanya, kok bisa? Kok mereka berani gitu? Ya daripada kita zina, goncengan kemana-mana, ngedet. Kalau tidak ada ikatan akad, ibaratnya haram lah, zina. Seperti itu. Akan tapi untuk ngakali hal yang seperti itu, mereka nikah siri. Dan lebih mengkhawatirkannya lagi, pernikahan yang dilakukan ada istilahnya yang sering kita kenal itu nikah Hanafi. Nikah Hanafi? Jadi nikah mengikuti madhab Hanafi. Nah, di pernikahan tersebut terkait rukunnya itu tidak sesuai atau tidak seperti rukun yang telah ditetapkan di undang-undang kita, di peraturan kita di Indonesia, di KHI, yang mana harus ada calon suami, istri, wali, dan juga sigot ijab kabul. Nah, kalau nikah Hanafi ini memang benar-benar mempermudah terutama untuk pihak perempuan dan pihak laki-laki, karena tidak dipersyaratkan adanya wali nikah. Nah, seperti itu. Jadi mereka yang ada di lingkup pertemanan tersebut
saya merasa sangat kasihan kepada yang pihak perempuan ya. Terutama pihak perempuan, karena orang tua tidak mengetahui tapi mereka sudah melakukan ikatan pernikahan, dan kemudian kebanyakan dari cerita teman saya ini kebanyakan berujung pada ya ditinggal, diceraikan. Istilahnya habis sudah mengalami fase-fase, mungkin fase enaknya gitu dalam tanda kutip, kemudian ditinggal seperti itu. Oke. Ini ada kode-kode ya, mohon maaf ya, ada kode-kode itu loh ya. Ini kontennya nggak bisa dibuka saudara. Bentar ya, kan dulu sebentar. Oh, ada yang bertanya? Ini belum selesai, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, silahkan. Ada yang bertanya, saya tak buka. Mohon host yang lain dibuka ya, HP-nya saya WA ke Pak Husin. Ini apa saja ya? Dampak pernikahan dini. Dampak Sudah ada dampak. Ini tadi kan masih cerita Iya, pengalaman cerita. dari Pak Penghulu waktu kuliah. Tapi saya di situ jadi ingat waktu saya pertama kali jadi sukuan di KUA. Saya pernah jadi sukuan sebelum jadi PNS seperti saat ini. Saya pernah sukuan. Itu ada cerita menarik juga di situ karena saya sudah lulus kuliah tapi saya punya kawan yang masih kuliah belum lulus. Terus waktu kita berteman itu ada hal-hal yang aneh di situ. Ternyata mahasiswa kita itu kadang kan tidak juga memiliki pengetahuan agama yang utuh ya. Kayaknya pokoknya aku pingin Islam, yang aku pingin ngaji, tapi yang diikuti ternyata saya ikut waktu itu masuk, kok aneh, ngajinya kok gini ya. Padahal itu di wilayah kampus ya, ada disebutkan merek kampus ya. Ya pokoknya di Kota Malang itu, entah itu kampus di Islam ataupun negeri itu ada kawan-kawan. Bentar ya, ada 255017. Oke, itu ya. Mungkin dari dampak ini nggak apa-apa. Bagi yang bertanya tadi mungkin bisa dijawab oleh Pak Penghulu secara regulasi, aturan atau bagaimana, monggo. Oke, baik, terkait nikah usia dini ya Bu. Nikah usia dini itu pertama kita harus ketahui apa sih nikah usia dini. Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu disebutkan bahwasanya batas minimal itu adalah 19 tahun. Jadi seseorang bisa melakukan pernikahan itu ketika sudah berusia 19 tahun terhitung dari tanggal akadnya. Dari tanggal akad nikahnya. Nah, kalau di bawah itu berarti nikah usia dini. Nah, nikah usia dini ini tentu pertama kita dari KUA menolak pertama karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi ketika ada calon pasangan Jono dan si Joni misalnya Jenny, Jono dan Jenny. Nah, kok belum 19 tahun, masih umur 18 tahun setengah mungkin. Datang ke KUA mau melakukan permohonan kehendak nikah, kok belum 19 tahun, pasti kita tolak. Nah, kita lakukan penolakan. Nah, tapi di PMA itu ada istilahnya dispensasi. Nah, jadi ada dispensasi waktu, ada dispensasi umur. Nah, untuk dispensasi umur ini nanti yang menentukan adalah dari pengadilan agama. Nah, jadi setelah kita buatkan penolakan, kemudian menjadi pengantar ke pengadilan agama untuk disidangkan apakah diizinkan untuk nikah di bawah umur atau tidak. Dan yang menarik faktanya sekarang itu para hakim sangat memperketat masalah ini. Jadi kalau benar-benar tidak mendesak, nikah usia dini itu benar-benar tidak diperbolehkan. Mungkin alasan mendesaknya itu apa gitu ya? Ada berapa hal itu. Nanti disebutkan itu. Kadang ada yang sudah pengalaman gitu ya. Pendaftarannya pengalaman gitu. Jadi seperti itu untuk nikah usia dini. Nah, kenapa sih kok nikah usia dini itu sangat diperketat oleh hakim? Jadi pertama selain melanggar undang-undang, kemudian melihat
nantinya generasi penerus bangsa itu kan pastinya ya diturunkan oleh orang-orang yang mendaftar nikah saat ini lah. Nah, kalau misal orang tuanya masih belum matang, ibaratnya usia 19 tahun itu masih belum matang, baik mungkin secara mental, secara kesehatan pun yang dianjurkan 21 dan 25 untuk 21 calon istri, 25 calon suami. Nah, kalau 19 tahun ini dari sisi kesehatan kemungkinan nanti stuntingnya besar kalau dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi mental mereka masih labil. Takutnya nanti gara-gara tidak dibelikan seblak minta cerai. Itu yang susah. Tidak dibelikan seblak minta cerai dan lain sebagainya. Dan ya ibaratnya seperti membangun sebuah rumah gitu. Bangun sebuah rumah, ketika di rumah tersebut dibangun di atas fondasi yang kuat, tentunya akan tahan lama. Tahan dari goncangan bencana, ada angin besar, dia tetap kokoh. Tapi kalau rumah yang dibangun di atas pasir tanpa adanya pondasi yang kokoh, jangan kena banjir, kena angin bisa roboh. Nah, betul sekali. Jadi dampaknya sangat besar, tidak hanya bagi kedua mempelai dan juga bisa berdampak ke masa depan bangsa kita seperti itu. Itu ya dampaknya. Menjawab atau kurang puas? Boleh bertanya lagi kalau kurang puas ini. Apa bisa dilanjut atau ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Dampak ya. Mas Bina enggak sih? Di atas itu ada pertanyaan. Apa ini? Alhamdulillah. Untuk kartu nikah digital. Oh. Yang kartu nikahnya belum ada barcode-nya gimana nih? Kartu nikah belum ada barcode-nya. Kartu digital. Kartu nikah digital. Jadi gini. Buku nikah. Buku nikah. Ada. Oh, saya belum tahu yang buku nikah yang saat ini. Saya buku nikahnya lama ya. Messi lama. Kalau yang baru nggak bawa contohnya ini. Yang baru itu ada nggak di sini buku nikah? Ada barcode-nya. Stok. Ada barcode-nya. Di sebelumnya itu ketika ingin mencetak kartu nikah, tinggal scan barcode itu, kemudian muncul nanti bisa di-download lah kartu nikahnya. Dari buku nikah. Dari buku nikah itu ada barcode, di scan jadi kartu nikah. Kartu nikah. Oh, cuman maksudnya itu. Untuk saat ini karena beberapa waktu sebelumnya kan marak terjadi kebocoran data, kemudian jadi itu barcode itu sendiri tidak bisa di scan lagi untuk saat ini. Jadi kalau yang mau minta kartu nikah bisa datang ke KUA. Harus proses persetujuan pengajuan dulu ke KUA secara resmi dulu, tidak sembarangan langsung, karena ternyata mungkin ya waktu itu ketika di launching kita aman, ternyata dengan berjalannya waktu ternyata itu menimbulkan masalah. Akhirnya pemerintah men-stop untuk tidak bisa sembarangan scan barcode di buku nikah tersebut. Jadi dengan syarat sekarang kalau ingin itu datang ke KUA. Setempat atau KUA waktu pernikahan. KUA waktu melangsungkan pernikahan. Pernikahan dulu. Oh gitu ya, menjawab ini tadi Kak siapa ini ya? Aduh, Hono Coroko ini. Namanya Hono Coroko. Gus Lutfi. Ini penonton setia ini. Super keren. Itu tadi yang tanya sudah menjawab ya dari dampak tadi. Terus ini ada Mas Uwin Malang nggak sih masnya? Iya dong, masih single loh. Mesem-mesemai. Ada yang tanya lagi. Alhamdulillah dapat ilmu. Alhamdulillah nggih, ilmunya masih sepotong-sepotong sambil nggak bosen ngomong tentang ilmu ini. Menjawab dari pertanyaan pemirsa silakan ya. Ini ada nikah siri kalau ketahuan tetangga. Nikah siri kalau ketahuan tetangga itu termasuk go public nggak? Ya. Apa itu ya? Tahu ya Pak, penghulu aja yang jelaskan. Jadi seperti ini, istilah nikah siri itu kan masih masyarakat mungkin masih mengartikan sendiri-sendiri.
Jadi sebenarnya yang kita maksud nikah siri di sini adalah nikah tanpa melalui prosedur kenegaraan lah, prosedur peraturan kenegaraan. Kalau pernikahan Islam berarti KUA, kalau non Islam berarti ke Dukcapil, seperti itu. Istilahnya nikah tanpa melakukan pencatatan. Tidak tercatat. Jadi emang nikah siri dampaknya untuk nikah siri ya cukup bahaya, beresiko. Jadi nanti urusannya bisa menjalar kepada sulitnya pengurusan akte kelahiran anak. Nah, kemudian ketika lebih jauh lagi masalah waris, nah seperti itu. Jadi ibaratnya nikah siri itu seperti orang yang mungkin sepeda motoran gitu, di jalan raya, meskipun sudah lengkap syarat dan rukunnya nikahnya lengkap, pakai helm, spionnya ada, bawa STNK tapi tidak punya SIM. Nah seperti itu. Oleh polisi pasti ditilang. Pasti kena tilang. Oke, ini menjawab ya. Atau nggak puas lagi juga, boleh tanya lagi. Dilanjut tadi tentang penjelasan di awal tadi, pengalaman dari kawan-kawannya Pak Penghulu ini waktu zamannya masih kuliah itu memang marak untuk menghindari zina, untuk menghindari dosa kecil-kecil. Karena dia mengerti agama sebenarnya, kebanyakan mengerti agama, tapi menggunakan alasan untuk hal-hal tersebut digunakan biar halal, melakukan nikah siri. Dan masih kan usianya juga masih usia sekolah ya, usia ya belum matang lah, meskipun sudah kuliah tapi kan masih biaya juga dari orang tua ya. Itu mungkin dilanjut penjelasannya lagi, silakan. Jadi ketika saya mendengar curhatan teman-teman, ada salah seorang teman seperti itu gitu, saya awalnya juga bingung kok bisa mau, terutama pihak perempuannya. Karena benar-benar merasa di awalnya saja terlihat sangat terugikan seperti itu. Rugi. Tapi ya dengan embel-embel itu tadi, daripada dosa dan lain sebagainya, lebih baik nikah siri. Nah, tapi emang beberapa juga ada yang dia memang melakukan hubungan yang serius dari nikah siri tersebut, yang akhirnya berujung pada pencatatan nikah. Ada. Tapi ya rata-rata ujung-ujungnya perceraian seperti itu. Jadi untuk kasus nikah siri yang seperti itu, solusinya mungkin ketika ada masyarakat yang sudah terlanjur nikah siri, segera untuk melakukan proses isbat nikah atau pencatatan terlebih dahulu. Jadi melalui seperti yang di podcast atau di pertemuan sebelumnya, ketika oleh Pak Faiz dijelaskan ada istilah isbat nikah di pengadilan agama. Cuman lagi-lagi hakim sekarang lebih ketat. Nah, jadi terkait isbat nikah, kalau memang betul-betul pernikahannya itu belum lama, di bawah 10 tahun misal, itu tidak diizinkan. Karena pada hakikatnya yang menerima layanan isbat nikah itu seharusnya orang-orang yang nikah di atas Undang-Undang Perkawinan 74. Sebelum 74 kalau nikah belum tercatat diisbatkan. Itu jauh diterima oleh pengadilan. Tapi kalau masih baru usia, kebanyakan klien ada beberapa yang masih 5 tahun pernikahan, usia pernikahan, padahal termasuk lama 5 tahun ini. Tetap ditolak oleh pengadilan seperti itu. Tidak mudah meskipun dalam benak kawan-kawan masyarakat mungkin gini, nikahin kok isbat aja, gampang isbat. Padahal ternyata isbat itu kan juga ada namanya sidang yang ada di pengadilan agama. Itu ternyata juga nggak mudah. Sidangnya syaratnya juga banyak. Tidak mudah juga karena mereka para hakim kan juga disumpah oleh pemerintah harus sesuai regulasi. Jadi tidak semudah itu gitu loh. Itu. Jadi perlu dikaji lagi, dipikir-pikir lagi mau nikah siri. Nah, dilanjutkan lagi, ada lagi hubungannya korelasi dari nikah
Siri tadi dengan nikah dini, kayaknya hubungannya erat sekali ya. Apa mau dilanjutkan yang tadi, mau silakan. Jadi untuk pernikahan siri dan nikah usia dini, tentu dari Kementerian Agama, dari Bimas Pusat sebelumnya sudah mengejarkan terkait gerakan gas nikah atau gas pencatatan nikah. Jadi dari KUA itu turun ke kecamatan, ke kelurahan-kelurahan untuk meminta data warga-warganya yang sudah nikah tapi belum tercatat. Jadi kan kalau kakak di atas 2017 ya mungkin, sebelum 2017 itu ada istilah kawin tidak tercatat. Jadi di data-data masyarakat, data-data di KK itu ada istilah kawin tidak tercatat. Nah ini yang membuat bingung kami di KUA ketika ingin mendaftarkan pernikahan tapi kok tulisannya kawin tidak tercatat. Nah itu kan yang susah, seperti itu. Jadi tetap repot lagi, nanti disuruh ke Dukcapil untuk merubah status kawin tidak tercatat, entah itu mungkin ke belum kawin lagi biasanya, ke belum kawin. Tapi di Dukcapil juga tidak mau karena pada akhirnya dia sudah nikah meskipun nikah siri. Kadang seperti itu. Jadi kalau untuk masyarakat atau sobat podcast yang kepikiran mau nikah siri, mending dipikir-pikir lagi, seperti itu. Dipikir-pikir lagi. Ya, gitu imbasnya, dampaknya banyak ya, nggak hanya tadi ya, disebutkan tadi. Akhirnya ke imbas ini anak ini, seperti dalam pertanyaan ini ada pertanyaan, bagaimana status anak yang lahir dari nikah siri menurut hukum negara? Itu tadi. Ini jadi, rentetannya dari hasil tadi. Rentetannya itu tadi. Jadi ketika pertama nikah siri, kemudian mengajukan isbat ditolak oleh PA itu. Kalau ada nikah siri, mengajukan isbat terlebih dahulu ke pengadilan agama, dan ternyata kok ditolak, maka solusinya ya nikah baru lagi di KUA. Nikah baru di KUA, nikah baru. Kemudian kalau sudah punya anak gimana? Nah, itu nanti pengajuan untuk sidang asal usul anak ke pengadilan, seperti itu. Sidang jadi, proses anaknya. Proses anak lagi. Ya jadi ya mungkin sangat ribet. Ribet karena data anak ini juga kan dibutuhkan juga untuk pendidikannya dia ya. Betul. Mulai dari kelas TK itu sudah dibutuhkan, harus ada kakaknya, harus sudah ada data orang tua di situ, kevalitannya. Langsung SD atau MI itu butuh di ijazahnya untuk pokoknya data itu kan dikebawa terus oleh anak ini ya. Tapi memang saya dinas di Kemenak ini memang di bidang pendidikan madrasah ya, melihat dari sisi banyak pendataan. Kalau saya pendataan mau ujian mau gini ya, ternyata data si anak ini di dalam data emis itu anak seorang ibu ya. Apa sekarang juga seperti itu, masih seperti itu, anak seorang ibu, terus identitasnya dia nggak ada, ini nggak ketahuan anaknya siapa, ini anaknya. Akhirnya kita konsultasikan ke Dinsos. Akhirnya Dinsos itu ada kakak tapi isinya biar anak itu dapat ijazah ya. Ketika dia itu kayaknya anak itu terbuang lah, waktu itu dibuang, bapak ibunya sudah nggak peduli. Ada yang peduli tapi nggak bisa mengikut sertakan anaknya ini. Akhirnya gimana? Ketika butuh ijazah bingung ini, waduh. Akhirnya kita konsultasikan, ternyata Dinsos ada fasilitasi hal itu. Jadi sana itu ada semacam kakak ya, kakak itu isinya berapa, tapi juga ada seleksinya juga di data dulu. Kenapa kok bisa nggak ada data sama sekali, waktu itu gimana, kronologi, dan yang ditanya itu ada melalui sidang-sidang juga, ada yang membawa anak tersebut. Jadinya untuk menolong siswi madrasah ini ya, setahu kami di madrasah, mungkin di Dignas sekolah itu juga sama kayak gitu ya. Jadi kasihan anak ini, apakah karena gara-gara orang tuanya tadi meninggalkan anaknya
hamil, mungkin hamil nggak sampai ada proses pernikahan ya, hanya siri saja terus ditinggal lagi. Terus bingung ini pian lagi ke depannya. Kasihan. Itulah kasihan ya di situ. Nah, makanya para pemirsa ini, ini tadi sudah menjawab ya, atau mau tanya lagi silahkan. Boleh nggak seorang istri nikah lagi? Sudah tidak diurusi selama 10 tahun oleh suaminya. Bisa menjawab Pak Penghulu? Ini Pak D, sana nih, Pak D Goang. D Goang. Monggo. Jadi ketika ada kasus yang seperti itu, Ibu. Pertama dipastikan dulu pernikahannya tercatat sesuai regulasi lah. Sesuai regulasi, karena kalau tidak sesuai regulasi tentu nanti pengurusannya juga susah. Istilahnya seperti orang yang berkendara tanpa SIM mau dilindungi oleh polisi ketika ada sesuatu juga susah. Kenyataannya tidak punya SIM. Nah, sama halnya dengan orang yang nikah sah tapi tidak memiliki buku nikah lah, atau tidak tercatat. Ketika ingin mengajukan sebuah permohonan yang seperti itu, ditinggal suaminya selama beberapa tahun, bagaimana ini? Nah, itu tentu negara kesulitan. Nah, kalau memang ada suami istri yang dalam kasus seperti itu, ini kalau sudah 10 tahun, istilahnya kan ditinggal dan benar-benar tidak dikabari, tidak ada kabar. Itu aturannya berapa? Itu kalau tidak dinafkahi ya, istilahnya tidak ada kabar itu loh, misalnya ditinggal itu berapa tahun, atau ada aturannya berapa itu, kayaknya ada ya. Nanti buka kamu sih. 1 tahun. Itu baru bisa mengajukan. Si istri ini bisa mengajukan cerai sendiri, namanya ya. Nggak dinafkahi, nggak apa. Tidak ada kabar. Nggak ada kabar sama sekali, ditinggal. Isinya mengajukan gugat cerai untuk mendapatkan akte cerai yang bisa digunakan untuk nikah lagi. Ya, seperti itu menjawab ya Pak Debu, nggak seorang istri tadi loh ya nikah lagi ya, karena ada kok haknya itu, aturannya berapa tahun pernikahan ya, ditinggal itu loh, ditinggal masa ada masa berapa itu nggak dinafkahi secara berturut-turut. Ya, nggak dinafkahi lahir batin secara berturut-turut, berapa tahun ya, apa itu ada, dan itu yang dia berhak mengajukan namanya gugat cerai secara sendiri, mandiri ke pengadilan, itu bisa dengan menghadirkan saksi, kenapa dulu, kapan, dan semuanya itu ada sidang, dan itu bisa lolos ya. Terus ada lagi nih, apanya ini? Pernah kejadian laki-laki dan perempuan nikah siri di bawah umur, namun belum punya anak. Terus isbat nikah. Namun setelah mereka berdua cukup umur ingin nikah resmi di KUA, tapi oleh KUA ditolak. Dan disarankan kenapa KUA tidak bisa dinikahkan resmi saja, tidak perlu isbat karena mereka sudah cukup umur. Ini jadi maksudnya ini ya, cerita ada tetangga atau teman tadi sudah nikah siri tapi nggak punya anak. Tapi posisinya siri ya. Terus lama secara dia paham, oh saya harus nikah resmi aja wis. Tuh resmi. Tapi ketika mengajukan nikah resmi ditolak oleh KUA, ditolak. Disarankan isbat nikah. Tapi dia nggak punya anak sebenarnya. Itu menurut pandangan Pak Penghulu ini gimana? Kalau kenapa harus isbat? Posisinya itu mereka cukup umur sebenarnya. Sudah cukup umur ya akhirnya. Kenapa kok ditolak? Wah, ini nikahnya di mana ya? Apa di Kota Malang? Nah, KUA mana? Disebutkan KUA mana? Kita cari. Pak Penghulu siapa yang terima ini berkasnya, Pak? Nah, jadi untuk kasus seperti itu sebenarnya untuk permasalahan nikah siri sebelumnya pernah disampaikan oleh Pak Kasih Bimas, penghulu atau KUA itu tidak boleh mengatakan
nikah siri itu sah. Ya. Oke. Jadi kenapa kok tidak boleh mengatakan nikah siri itu sah? Jadi ketika ada masyarakat mengadu, oh saya pernah nikah siri Pak, gimana sah atau tidak? Kata Pak Kasih, ya tentu tidak sah. Kenapa dibilang tidak sah? Karena penghulu yang disumpah atau ditugaskan sebagai pegawai pencatat nikah tidak mengetahui dan tidak mengawasi pernikahan nikah siri tersebut, tidak mengetahui langsung. Jadi tidak boleh mengatakan itu sah, seperti itu. Nah, kemudian otomatis ketika ada orang yang mengaku sudah nikah siri, pergi ke KUA, minta solusi lah, minta buku nikah, gimana caranya? Pertama itu tadi sarankan isbat dulu ya, isbat nikah dulu kalau memang pernikahannya itu betul-betul sudah lama. Biasanya di atas 10 tahun baru disarankan isbat. Tapi kalau masih kurang dari 10 tahun dan posisinya belum punya anak biasanya itu ya tetap disarankan untuk ya mendaftar nikah biasa biasanya seperti pada umumnya seperti itu. Ini cerita tetangganya dia kok sudah isbat ya. Mungkin ketika kurang umur mungkin daftar ke KUA. Makanya ditolak seperti itu. Oh iya sih bisa jadi itu. Oke, menjawab ya. Oh ya sudah. Tetangganya tadi apa temannya tadi lu mendapat kok disuruh isbat. Nikah siri di bawah umur, laki-laki dan perempuan nikah siri namun belum punya anak. Tapi dikala dia sudah cukup umur tetap isbat nikah. Datanya mungkin DM saya ya. Wilayah mana itu dicari itu. Nah, ada lagi ini apa lanjut atau ini menjawab lagi ya, Gus? Nikah siri tidak sama dengan pidanakah? Nikah siri tidak sama dengan pidanakah, Gus? Gus, nikah siri tidak sama dengan pidanakah, Gus? Nah, jadi pertanyaannya kan kalau nikah siri berarti melanggar aturan negara. Apakah ada hukum pidananya seperti itu? Jadi kalau menanggapi hal ini, pertama saya sendiri kurang paham. Tapi pada prakteknya ketika ada nikah siri ya tidak ada tindakan langsung lah dari apakah itu dipidana atau gimana. Buktinya tetap ada fasilitas ini isbat nikah meskipun nanti kalau pernikahannya masih baru bisa ditolak seperti itu. Jadi untuk pernikahan nikah siri ya berarti nikah tidak mendaftarkan kepada pihak yang sudah ditugaskan untuk mencatat nikah seperti itu. Itu jawabannya. Mungkin bisa kita cerna lagi. Itu dari pertanyaannya tadi kayak bingung apa ya maksudnya ini. Ya kalau secara detailnya kita juga nggak paham ya waktu prosesnya sidangnya tadi. Ya. Kita kan secara administrasi untuk dibawa ke KUA persyaratannya itu. Oke. Sudah wewenang hakim lah. Oh lanjut ya. Kemudian jika tiap perkawinan mengharuskan dicatatkan, kenapa negara melalui pengadilan agama mengatur isbat nikah? Oke, bagus. Silakan. Pak Eki. Kak Eki Maulana. Pak Eki ini Pak Penghulu ini. Oh ini Pak Penghulu ngetes. Boleh. Jawab oleh Pak Didit. Silakan. Jadi tadi pertanyaan bersambung dengan ini tadi. Jika tiap perkawinan mengharuskan dicatatkan. Kenapa PA ada tempat isbat nikah, fasilitas isbat nikah ini kenapa harus ada kan? Membuat masyarakat langsung yang nggak tahu-tahu itu ya. Isbat nikah wis. Jadi sebenarnya negara kan memfasilitasi masyarakatnya seperti itu. Jadi adanya isbat nikah itu pun ya gara-gara pernikahan yang tidak tercatat. Oleh karena itu oleh negara difasilitasi ada fasilitas isbat nikah untuk pernikahan usia yang sudah lama, apalagi yang di atas 74 itu untuk ditetapkan pernikahannya, pernikahan sirinya ditetapkan.
Nah, itu tadi pertanyaannya ya lumayan bagus juga ya. Kenapa kok negara tidak langsung tegas Iya, seperti itu? tegas Tidak saja. tegas. Wis gak iso. Ya apa Nah, gak iso ya. Itu yang juga Nggak susah. ada. Yang namanya negara juga perlu memberikan fasilitas gitu. Ya, meskipun itu seakan-akan bertentangan dengan peraturannya sendiri, tapi yang masyarakatnya kebetulan masih banyak yang nikah siri, oleh karenanya ada isbat nikah. Tapi tetap perlahan oleh hakim itu tetap diketati seperti itu isbat nikah. Ya nggak mudah itu tadi. Nah, nih. Info jodoh Pak. Ya. Ya, Kak Mela. Ini single nih. Info jodoh Pak. Info jodoh nggak kemana. Berdoa mumpung Ramadan, banyak-banyak berdoa. Amin. Semoga didekatkan jodohnya. Gitu ya. Lanjut lagi isbat nikah. Filosofinya untuk melindungi perkawinan tidak tercatat sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Gitu. Oke, ini menjelaskan maksudnya dia, berarti tidak menjawab tapi menjelaskan kan filosofi dari isbat nikah itu kenapa. Nah, itu karena untuk melindungi perkawinan tadi yang tidak tercatat. Sebagaimana dari lahirnya undang-undang sebelum lahirnya undang-undang tadi ya. Karena saya juga pengalaman ketika pernikahan yang sudah lama-lama itu waktu dulu zaman dulu itu terbenturnya kenapa mereka akhirnya bingung dengan data pernikahannya itu karena ternyata setelah datang KUA itu waris rata-rata itu ada waris itulah kenapa loh aku ini kadang sampai ketahuan loh aku ini berarti selama berpuluh tahun denganmu tidak ada legalitasnya itu enggak menyangka itu ada dan ketika harus harta itu waris itu dibagi atau diatur terus nggak punya data itu nah akhirnya mereka datanglah ke KUA menikahnya kapan di KUA paling lama itu kan Klojen ya Klojen jenengan KUA mana tadi KUA Sukun ya Sukun sampai ada kalau Sukun kayaknya pecahan yang terbaru itu kalau di Klojen itu sampai ada yang merotol itu itu kita cari sampai ada yang pakai huruf pegon itu juga ya itu cari datanya ketemulah memang dulu tercatat tapi orangnya enggak tahu nggak ngambil buku nikah nggak apa memang dulu saya juga pernah di waktu di Sukuan di KUA itu buku nikah itu ada banyak ternyata nggak diambil sama manten-manten zaman dahulu tahun berapa ya kita belum lahir itu memang nggak ngerti ya dulu sangat patuh kepada mudin cukup mudin gitu aja sah menikah nggak ngerti kalau ada bukunya yang harus diambil itu ada sisi lain cerita kenapa terus ada fasilitas isbat nikah karena KUA nggak mungkin lah menyimpan itu terus menerus ya buku itu disimpan nah ini sesuai kan pudar lama-lama itu kan data juga pudar akhirnya dimusnahkan lah tahun berapa itu ada proses pemusnahan jadi ada fasilitas tadi yang isbat nikah tadi ya ini ada pertanyaan lagi isbat nikah untuk wilayah Kota Batu di mana ya di Batu Pengadilan Batu langsung pengadilan agama ya bukan pengadilan negeri pengadilan agama salah menggok jadi untuk isbat nikah itu sesuai dengan domisili di KTP-nya sesuai domisili sesuai KTP-nya di mana ketika di Kota Malang ya di sini nanti di pengadilan agama kebetulan pengadilan agamanya berhadapan ini tinggal nyebrang aja di seberangnya kantor Kementerian Agama Kota Malang tuh guys sesuai KTP-nya. Oke. Ini ada lagi Gus Dia. Wah. Kenapa? Nah, ada lagi Nyuk. Kalau ada seorang suami yang nikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan si istri itu, bagaimana ini? Nah, itu yang problem juga. Ya ini belum dijelaskan itu ya. Moga. Jadi kadang masyarakat biasanya ketika ingin poligami, ini ya, seperti berita yang kemarin pernah viral itu loh Pak Bu.
Iya, saya tahu. Jadi ingin poligami tapi tidak mau ribetnya persidangan poligami, persyaratannya di pengadilan agama, yang milih jalur nikah siri itu tadi. Jalur pintas. Nggih. Sebagai alasan. Sebagai alasan. Cuman mau gimana pun nikah siri itu tadi ya tidak diakui. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu solusi bagi ketika seseorang memang perlu untuk menafkahi, ketika ada perempuan yang punya anak biasanya butuh nafkah tapi tidak ada yang menafkahi, biasanya seperti itu kalau kasus-kasusnya seperti itu. Dan ya ada juga yang memang keinginan untuk poligaminya besar tapi tidak mau keribetan itu tadi, nggak mau mengalami keruwetannya, proses-prosesnya ya. untuk poligami. Kita belum bahas poligami ya selama kayaknya bukan menghulu nih kayaknya rananya kalau kita bahas poligami ya. Apa mau menjelaskan poligami? Next time saja ya. Kayaknya dari banyaknya pertanyaan itu arah-arahnya itu poligami itu juga perlu dikupas ya. Meskipun itu ada istilah apa? Surga. Ayo secara apa? Itu ada kayaknya perlu dikupas juga sih, dibahas ya. Meskipun kita tidak mendoktrin poligami secara sisi negatif dan positifnya ya. Kita banyak hal di situ di dalamnya. Kenapa bisa poligami itu banyak hal. Bukan terus kita melihat Rasulullah begini, wah, itu zaman sekarang loh. Gen Z apalagi. Gen Z ini yang kemarin dibahas Gen Z apa malah nggak nikah siri dan bukan nikah dini kemarin Gen Z itu apa yang hidup serumah apa living together. Itu tambah lebih parah lagi itu. Itu tidak satu agama ini perlu lagi. Sekali. Agama itu sangat penting. Iya, living together. Saya kok juga baru dengar waktu kemarin Pak Penghulu siapa itu membahas living together. Ada ya ternyata ya. Tapi pernah saya scroll di TikTok lewat ini. Biasa aja tuh, kita kan punya kehidupan sendiri-sendiri. Sekamar laki perempuan bersama. Saya ini cuma lewat aja terus saya mikir, berdua waktunya bekerja, waktunya gimana ya, itu saya yang nggak paham. Terus ternyata besoknya saya lihat podcast ini kawan-kawan membahas living together. Alasan mereka itu apa untuk living together itu? Kalau ya dengan pengetahuan ya dengan kebanyakan Gen Z nih Gen Z yang takut. Pertama dia itu sangat penguasaan terhadap media sosial dan digitalnya itu sangat besar daripada generasi sebelumnya. Jadi budaya-budaya yang ia lihat di media sosial bisa jadi dari budaya barat, terutama Amerika yang sangat bebas lah pergaulannya. Jadi melihat kan Gen Z itu kan pertama kalau dilarang pengen tahu alasannya kenapa dilarang. Kalau diperintah pengen tahu kenapa sih kok diperintah. Mungkin generasi-generasi sebelumnya ketika diperintahkan orang tua tidak mempertanyakan kenapa sih kok diperintah ini. Pokok manut ya. Kalau Gen Z apalagi generasi yang lebih baru Gen Alpha itu sangat kritis nih. Jadi ketika mungkin di pikiran mereka nikah kalau ingin terjalin di suatu ikatan pernikahan ya maka harus pergi ke KUA. Nah, tapi mereka mikir, emang kenapa sih? Ini kan kehidupan pribadi kok negara ikut campur. Mungkin seperti itu. Padahal mereka belum berpikir panjang bagaimana nanti ke depannya konsekuensinya. Akhirnya di Amerika lo boleh biasa aja. Akhirnya mereka melakukan hal yang seperti itu. Ya mungkin ini perlunya Gen Z ini untuk belajar terkait literasi digital, menyaring informasi yang ada, terutama terkait itu semua kan tentunya untuk masa depannya sendiri lah seperti itu. Edukasi dari peran Kementerian Agama beratnya. Itu ya ada lagi ini ternyata tadi ya siri, nikah dini, living together.
Betul. Semakin tahun kok semakin dunia ini. Bagaimana solusi dan upaya preventif agar budaya nikah siri berkurang atau hilang di daerah, Gus? Oke. Dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab untuk mengurangi perkawinan dini dan nikah siri? Ini. Jadi pertama ya tentunya Kementerian Agama sudah melakukan gerakan preventif agar masyarakat sadar bahwasanya kalau nikah ya harus dicatatkan. Nah, dari gas nikah itu tadi, gas pencatatan nikah, di mana dari KUA turun ke kecamatan, ke kelurahan untuk mencari warga-warganya yang nikah belum tercatat itu ada berapa sih. Dan kebetulan di Kota Malang termasuk yang tidak terlalu ini sih datanya, nikah sirnya bukan termasuk tinggi. Nah, nikah sirnya karena mungkin di Kota Malang termasuk kota besar yang masyarakatnya terdidik, jadi melakukan nikah siri itu pun cuman mungkin 1-2 atau tidak mayoritas lah, cuma sebagian kecil masyarakat saja. Dan untuk nikah usia dini, dari Kementerian Agama ada program Brus-Brun. Oh ya, Brus sama Brun itu, bimbingan remaja usia sekolah dan bimbingan remaja usia nikah. Jadi dari situ ke sekolah-sekolah nih biasanya. Ya, itu upaya-upaya dari Kementerian Agama dilakukan pembinaan melalui Brus atau Brun. Jadi tim itu masuk di sekolah-sekolah, di madrasah. Kalau sekolah juga ya. Kalau ini kan madrasah, kalau di Kementerian Agama kan setahu saya di madrasah-madrasah. Kalau sekolah umumnya belum kayaknya. Sudah apa belum ya? Mungkin beberapa kali sudah ya. Ada kerjasama dengan Dignas. Itu untuk upaya dari Kementerian Agama itu yang tadi ditanyakan oleh Kak Nilai ini. Itu ya yang bertanggung jawab, kita bertanggung jawab semua, apalagi yang mengerti agama ini, agama Islam ya. Kayaknya enggak agama Islam saja deh, semua agama mengajarkan hal itu untuk saling melindungi anak bangsa. Oh ini tadi yang tanya ya Pak Digowang, oh tadi apa menghilang waktu kita jawab ya. Boleh nggak seorang istri nikah lagi sudah 10 tahun sudah tidak diurusi oleh suaminya? Tadi kan sudah dijawab ya kayaknya. Ya jadi itu tadi mengajukan ke pengadilan terkait perceraian, gugat cerai itu tadi. Cerai bahwasanya jangan langsung nikah lagi maksudnya ya, betul. Jangan langsung tidak akan diterima 10 tahun terus nikah meneh ngono ya. Wis moro-moro nikah tidak bisa. Jadi harus melalui proses dan prosedurnya. Ada proses dan prosedurnya. Tinggal berapa tahun pun itu dilihat dulu, dan KUA pun tidak mudah juga KUA menerima data. Semua itu kan sekarang terintegrasi ya data-data itu ya. Betul. Jadi ini tercatat di sini. Pengalaman saya itu pernah tahun berapa ya, 2000 saya di KUA itu 2000 ya. 2001 apa 2 ya itu di Lokwaru. Ya kita waktu itu nggak seperti sekarang digital ya, semuanya masih proses manual. Ada sebuah proses pernikahan pendaftaran. Anehnya waktu itu kita itu gini, kok ada ya menikah di kantor. Kalau sekarang kan menikah di kantor gratis. Menikah di luar kantor ada biayanya Rp600.000. Selebih dari itu ada biaya-biaya tertentu yang itu tidak diatur oleh Kementerian Agama. Jadi hati-hati, 600.000 saja. Nah itu waktu itu masih biaya nikah 30.000 kalau nggak salah. Belum 600 waktu itu 30.000. Nah anehnya itu mendaftar jombloan ya, terus datang. Ini kok nikah di kantor ya? Karena kesan kita waktu itu kalau nikah di kantor itu orang nggak punya gitu loh. Maksudnya orang yang kurang mampu untuk biaya nikah di rumah itu kurang mampu, jadi menikah di kantor. Tapi orangnya itu dokter. Saya nggak menyebutkan identitas nama ya, tapi profesinya itu sesama
dokter cantik dan ganteng, terus keluarganya mentereng lah bawa mobil, tapi kok nikahnya di kantor ya? Kita itu juga heran, tapi ya data semua waktu itu pendataan penjombloan aman-aman saja waktu itu. Lah proses lah pernikahan ya di kantor itu. Sepulang dari itu sehari setelah pernikahan ada orang datang ngakunya teman atau kolega atau gimana, itu sebenarnya si laki-laki ini, si dokter yang laki-laki ini punya istri, sudah punya anak, dan dia menginformasikan waktu itu Facebook aja, mana Facebook atau apa, ini datanya begini-gini. Kaget bapak kepala OA-nya. Waduh, akhirnya ya sudah, si perempuan akhirnya tahu. Pokoknya sehari itu waktunya nggak sampai berminggu berbulan, itu udah sehari 2 hari kalau nggak salah, itu perempuan langsung datang ke KUA yang waktu proses pernikahan minta statusnya dikembalikan perawan. Saya telah dibohongi oleh si laki-laki dokter teman saya ini. Lah mbaknya kok bisa? Ya nggak tahu juga ya. Aduh, waktu itu akhirnya bapak kepala KUA ini sidang ke pengadilan, sidang ya dengan mbaknya dengan dokter ini sidang selama 1 tahun penuh dan capeknya luar biasa ya untuk ini proses kesalahan pendataan ini. Jangan dikira loh masyarakat itu enak ya di KUA pejabat oleh gaji, tapi mereka juga menanggung itu tadi. Tanggung jawabnya besar juga. Tanggung jawabnya kalau ada apa-apa dengan kasus seperti itu tadi, akhirnya tetap dieret-eret gitu loh, dibawa di sidang itu pun 1 bulan, seminggu itu sidang bisa 3 kali 4 kali, dan menyita waktu itu selama 1 tahun. Bapak kepala sampai cuapek, wes mari ngono data ini bener-bener. Akhirnya dari situ pengalaman yang sangat pahit oleh bapak kepala waktu itu, sampai beliaunya dimutasi ke KUA Kedung Gandang dari Lokwaru ke Kedung Gandang, itu pun masih proses terus sampai 1 tahun full. Karena si pihak perempuan nggak mau minta statusnya jadi perawan, karena dibohongi itu tadi. Nah ini ya si laki-laki yang membohongi ini tadi, wes pokoknya itulah 1 tahun. Akhirnya bisa kembali kalau nggak salah statusnya atau gimana, ada perjanjian bagaimana kita nggak tahu lagi sudah. Itu jadi pengalaman. Itu ribetnya bukan semata-mata petugas dari KUA ya, santai-santai nerima data ini jomblo terus ala berkat. Itu enggak semudah itu. Kadang juga munculnya enggak sehari 2 hari, bisa tahun keberapa itu. Ini waktu itu justru padahal kepala KUA kadang sudah pindah dinasnya ya. Ini zamannya ini waktu itu terjadilah proses begini. Itu juga pernah terjadi juga. Nanti diseret lagi. Diseret lagi. Tetap ke pengadilan. Begitu, ya. Itu intermezzo cerita-cerita menarik itu. Sebenarnya KUA itu banyak cerita menarik. Ya, pengalaman mungkin dari Pak Didin ada pengalaman menarik selama menjadi pencatat administrasi di KUA selama ini sebelum masuk ke jenjang sebagai penghulu yang sesungguhnya, yang menyaksikan sebuah pernikahan tapi masih melakukan proses pendaftaran gitu ya. Pendaftaran itu ada apakah saya ada loh pendaftaran itu ada cerita juga lucunya gitu ya. Ada calon manten takut atau gimana ya, ngompol Pak. Pemeriksaan iya. Ini saya pesan dari Pak Penghulu ya, pesan juga untuk Pak Penghulu dan penghulu-penghulu yang lain. Kadang saya itu suka mengamati, jadi mengamati beberapa penghulu. Waktu itu saya di KUA Kedung Gandang, beberapa penghulu memang ada karakter penghulu itu kan punya karakter ya, masing-masing itu ada yang memang guyon, seneng guyon, tapi guyonnya kadang kebablasan, guyon, naik serius Sandy, mau akad nikah, akhirnya gak jadi guyon tak serius, gak sama. Itu mohon untuk dicerna lagi. Nah pengalaman waktu itu gini, penghulu yang keras gitu loh. Orangnya memang penghulunya itu saking takutnya data itu salah dan semuanya jombloan atau rapaan atau istilahnya pemeriksaan lah, bahasa Indonesia yang baku itu pemeriksaan, tapi nama-nama di kampung itu kadang rapaan, jombloan. Nah itu kenapa harus dilakukan pemeriksaan. Nah
berapa hari sebelum proses pernikahan melakukan itu? Ya 10 hari kan 10 pertanyaannya, hari. 10 hari. 10 hari. Nah itu posisi Pak Penghulu di sini, terus calon manten kan di depan. Saya itu waktu itu duduknya di belakang situ bagian administrasi. Itu benar namanya Siti. Benar Siti gitu ya. Benar Pak. Kok saya lihat tuh lama-lama kok ini perempuan kok lama-lama suaranya semakin kecil. Kayak takut gitu loh ya. Si suaminya enggak gini, tenang gitu ya. Ternyata benar rumahnya di sini, benar gitu. Tapi nadanya itu kayak sidang. Kamu begini. Itu pernah. Pak Penghulu juga begitu, Pak Didin ini waktu jomblo. Sudah jomblo kan? Boleh. Pernah beberapa kali jomblo. Ada kasus juga seperti saya itu. Setelah berdiri itu gini, setelah berdiri. Loh kok basah? Maaf Bu, saking takutnya itu. kayak mau disidang, padahal itu hanya pemeriksaan, hanya memastikan kebenaran data dari calon pengantin gitu. Tapi memang dari penghulu sendiri juga harus benar-benar mengetahui data aslinya gitu. Sebelumnya Harus masyarakat sebisa mungkin membantu kami dengan memberikan data yang benar dan jujur. Biasanya seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, kemarin ada kasus orang datang ke KUA bilang seperti ini, Pak, saya sudah nikah, tapi waktu itu ternyata yang menikahkan bukan walinya, tapi ayah angkat. Nah, ini kan yang susah, sudah punya anak 2 kalau tidak salah, sudah berjalan 7 tahun pernikahan. Wah, ini kan sangat kasihan sekali, dan suaminya baru tahu setelah itu. Nah, seperti itu kan hal-hal yang kurang mengenakan. Maksudnya kasihan nanti keribetan pengurusan yang lain sebagainya, gimana status anaknya. Nah, jadi kalau ada misal penghulu yang mungkin keras ketika menanyai, ketika jombloan atau rafa, ya mungkin itu bentuk kehati-hatian beliau agar benar-benar nikahnya itu sah. Nah itu loh, daripada nanti tidak diteter seperti itu, memberikan data yang kurang benar. Nah, urusannya melebar-lebar, nanti ditarik-tarik ke pengadilan. Nah, tidak apa-apa kencing ngompol itu tidak apa-apa, yang penting sah nikahnya. Nikahnya sah. Maaf Mbak, akhirnya Pak Penghulu ketawa gitu. Gini, oh maaf saya terlalu keras ya, ternyata Mbaknya nggak bilang. Ya nggak kelihatan nangis, cuman tahu wegang gitu ya. Macam-macam itu salah satu pengalaman saya. Ada yang seperti itu Pak Penghulu, memang ada yang keras, ada yang suka guyon, ada yang lemah lembut kalau menayang itu kelemah gula. Itu ada. Boleh, ini ada yang nanya ya, boleh nikah siri Pak? Boleh nikah siri? Jauh. Janganlah. jangan serius nanya, kalau poligami gitu tercatat di Kemenak nggak sih? Poligami. Kalau poligami, selama mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, ada bukti ya dapat buku nikah sebagaimana nikah pada umumnya. Seperti itu. Jadi ya tercatat, asalkan dapat izin dari pengadilan agama itu tadi. Oh ya. Resminya dia memang berstatus poligami itu ada resmi dari pengadilan itu tadi. Diperbolehkan untuk menerbitkan si KUA ini, menerbitkan buku nikah si yang poligami itu tadi yang menerima permohonan pernikahannya untuk yang poligami itu, pernikahan keduanya itu tadi. Apa ini Pak D ini menjawab tadi yang tanya tadi loh, ini saling menjawab ini. Cerai dulu Pak D, baru nikah lagi, tidak menganut poliandri. Ini saya juga ada berita itu kemarin ya, poliandri yang dimana ya ini kalau proses masih berstatus nikah, terus sebenarnya sudah nggak cocok, lah itu memang harus ada proses perceraian ya. Jangan terus menikah lagi tanpa ada proses perceraian, entah itu akhirnya nikahnya kan siri, terus hamil lagi, itu kan namanya suaminya jadi dua ya. Kan nggak resmi juga dia
bercerai itu tadi, poliandri di situ maksudnya. Poliandri, dijelaskan poliandri, mungkin ada sedikit mau menjelaskan poliandri. Kalau istilah poligami berarti suami yang beristri lebih dari satu. Ya, Kalau poliandri sebaliknya istri yang bersuami lebih dari satu. itu dosa besar. Dan itu tidak diperbolehkan ya. Sama Baik sekali secara tidak. negara maupun syariat tidak ada yang memperbolehkan. Bu, ini tolong temenku masih umur 15 tahun, rencana mau lamaran tahun ini. Gimana Pak ini Pak? Wow. 15 tahun. 15 tahun itu berarti kelas 9. Kelas ini Waduh, usia SMP masih. daerah mana ini? Kalau Madura itu, jadi kan asli Madura buatan. Jember. Oh Jember, Jember ada Maduranya lah. Ada Maduranya dikit-dikit lah. Nah ini gimana menjawab ini Pak? Wah, 15 itu tahun. Kadang adat bisa. adat dan juga mungkin dari latar belakang keluarganya gitu, biasanya seperti itu. Secara saya itu pengalaman sendiri ya. Saya itu waktu SD, orang tua saya, ayah saya Madura memang. Terus ibu saya Jawa. Waktu itu ibu kerja di Saudi. Nah, saya kan waktunya harusnya sudah lulus SD, harus masuk SMP ya. Ayah saya nggak mau, bapak saya itu nggak mau menyekolahkan. Sudah nggak perlu sekolah, perempuan itu nggak penting sekolah. Saya itu digitukan sama orang tua saya, pengalaman saya sendiri. Jadi waktu itu nggak biayai, ya nggak sekolah, sudah saya nggak sekolah. Akhirnya saya nyari keluarga yang bisa membantu saya pingin sekolah. Pokoknya saya tetap ingin sekolah. Kenapa kok nggak mau di sekolah? Perempuan itu cukup sampai sudah nikah saja, pokoknya suruh nikah maksudnya. Saya nggak mau. Akhirnya ya apa ya Allah, akhirnya saya waktu itu masih kecil SD kelas 6 itu mikir, aduh ibu gimana Bu, aku mau sekolah tapi mau dinikahkan. Pokoknya ini adik-adik juga nggak mau disekolahkan. Itu pengalaman pribadi saya karena ayah saya Madura, itu tadi adatnya di sana gitu, masih SD itu banyak sudah dinikahkan, padahal reproduksi mereka juga usia gitu kan juga nggak bagus ya. Saya sendiri itu nggak suka menikah, masih kecil loh, dengan pokoknya saya nyari perlindungan, bagaimana caranya saya tidak sampai tidak sekolah, pokoknya saya tetap berusaha untuk sekolah. Ada beasiswa atau apa waktu itu, pokoknya itu pengalaman pribadi. Itu usia berapa saya itu berarti 13, 14 ya. Iya, itu pengalaman ya. Memang orang tua, kadang orang tua sendiri ya, kita nggak berbakti, kita tetap berbakti kepada orang tua. Cuman dari sisi mana kita harus mengkaji dulu ya, melihat dulu, syukur manut aja gitu loh, manut kok menikah sih umur yang ini, kok menikah nggak mau pendidikan, nggak perlu perempuan itu pendidikan tinggi itu nggak perlu. Tapi hanya sekarang beliaunya melihat saya bangga ya gini, dulu nggak mau disekolahkan, sekarang anaknya sudah PSN, sudah PNS. Ya begitulah pengalaman hidup. Ini tadi mungkin ya untuk menjawab yang umur 15 tahun rencana mau lamaran tahun ini. Lamaran tok, nikahnya nggak tahu kapan ya, berapa tahun lagi. Lamaran saja, ya itu karena biasanya yaitu adat orang tua, bisa jadi memang keinginan orang tua yang saling menjodohkan, sudah menjodohkan gitu ya. Ya itu pengalaman, masnya belum pernah ada pengalaman yang bagaimana terus suka sama seseorang ternyata sudah dijodohkan. Alhamdulillah belum. Saya sudah pernah itu. Lucu itu tapi pokoknya saya mau menikah sama kamu ya. Saya kenal masih seminggu kok langsung seneng gitu. Kan jadi tanda tanya saya. Terus pokoknya saya mau menikah, sampai ke rumah terus minta izin ke orang tua, ya izin, langsung ke rumah izin orang tua mau menikah. Terus saya tolak, orang tuanya gimana? Saya nggak mau, dia saja. Nah orang tuanya gimana reaksinya kalau saya yang dipilihnya untuk ini? Nggak lihat, ternyata saya malah dipanggil
orangnya ternyata dia sudah dijodohkan dengan pilihan orang tua. Sudah sejak kecil ini, mohon maaf ya Dok, jangan menikah dengan anak saya. Oh, enggak apa-apa Bu, lebih baik terang di depan begini. Anak saya sudah saya jodohkan sejak kecil dengan si ini gitu. Akhirnya saya bilangi, saya kasih pengertian, berbakti kepada orang tua itu lebih baik. Oh, akhirnya dia sudah dengan pilihan orang tua itu. Enggak apa-apa, itu pengalaman. Pengalaman unik itu pengalamannya banyak. Jika istrinya nikah siri, boleh enggak? Dan konteksnya apa dulu ini ya? Jika istrinya nikah siri, boleh enggak? Istrinya nikah siri. Oh, setelah nikah resmi dia pengen nikah siri lah. Poliandri tadi. Tidak boleh. Oh, Mbak Zara, biarkan. Keren Ustadz Lia, panggilan jenengan Lia gitu. Nggih, Ustadz Dia ada yang mau Didin dia. Mantap tat. Apa ya mantap. Iya. Pertanyaanku tadi sudah dijawab, Mbak. Didi. Apa ini? Tirose lek wonten Joko mboten rapi-rapi sampai umur 30 badhe disteril nggih ta. Aduh, pertanyaan yang sensitif ini. Oh, Pak Penghulu, apa ini Pak Penghulu? Pertanyaan jenengan ini yang tadi sudah dijawab kayak yang Kak Love ini ya tadi. Kayaknya sudah lah, di atas sudah kita jawab. Apa sebenarnya poligami tercatat di mana? Oh, tercatat. Oh, jenengan yang tanya poligami tadi tercatat. Karena bisa tercatat. Harus sidang dulu kan, ada proses surat juga dari pengadilan agama. Nah, ini menjawab Kak Syarif ini. Kak Syarif. Tirose lek Joko mboten rapi-rapi sampai umur 30. Emang Ustadz umur berapa? Masih jauh dari 30 lah. Mau di steril bahaya. Aduh, bahaya nih. Jangan gitulah, Dek. Jangan ya, Dek ya. Kak Eki lagi, poligami nikah siri bukan selingkuh, Gus, sebab masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Ini jelaskan. Poligami nikah siri. Poligami nikah siri. Oh, apa ya? Poligami nikah siri bukan maksudnya ketika sudah nikah resmi, kemudian nikah siri mau poligami, tapi itu tadi dengan cara nikah siri, tidak melalui pengadilan. Nah, itu ya bisa dikatakan tidak bukan perselingkuhan selama ada izin dari istri pertama. Karena nanti kalau mau izin poligami pun tentu harus di pengadilan yang ditanya itu harus ada izin dari istri pertama. Izin dari istri pertama, kemampuan finansialnya, kondisi dan lain sebagainya, banyak pertimbangannya hakim. Maka kenapa berita viral itu nggak selesai-selesai ya? Mungkin di pengadilannya juga kan banyak hal yang ditanya, kenapa, sebab, blunder semuanya itu. Itu berawal dari benar-benar sudah nikah resmi. Terus tiba-tiba si laki-laki tergoda dengan yang lain karena dia jauh, LDR gitu ya, LDR jarang bertemu, akhirnya dia kecantol. Nah, kecantol ini melakukan nikah siri. Nah, nikah siri ini ya karena public figure ya, jadi ketahuannya itu langsung meluas. Akhirnya seperti itu beritanya, hingga saat ini pun prosesnya belum kelar. Bagaimana itu nanti ada kena hukuman dan semuanya. Nah, itulah akibat gimana akhirnya jika ada kejadian seperti itu kita bisa ngambil hikmahnya ya, jangan terus nyontoh ternyata bisa sidang masih bisa sidang loh, jangan. Prosesnya itu sudah punya anak, seakan anaknya kasihan anak-anaknya jadi bully, pasti itu ada pembulian juga di sekolah, di lingkungan rumahnya atau saudaranya kena bully. Mamamu gini ya. Itu kan ya imbasnya banyak, dampak itu yang ditimbulkan akibat dari kecerobohan tadi.
awalnya itu berpikir dalam agama bahwa nikah siri itu lebih halal, ya, menghindari zina gitu. Ternyata tidak memikirkan belakangnya itu. Efek sampai sekarang pun masih terus bergulir itu beritanya, meluas dan semua yang kita tahu bersama lah. Tanya Gus, apakah pernikahan yang sudah terlaksana dan keluar buku nikah, apakah bisa dibatalkan? Apakah bisa dibatalkan? Sudah menikah, sudah menerima buku nikah, apakah bisa dibatalkan? Jadi kalau sudah terjalin niki sudah selesai, sudah sah, sudah mendapat buku nikah. Nah, kok ternyata itu tadi ada mungkin laporan, ada ternyata ini yang nikahkan bukan wali aslinya. Itu tadi kan tentu pertama harus dikaji ulang. Apa itu kalau tidak salah perlu disidangkan juga, Ibu. Saya juga kurang terlalu paham. Cuman kalau dari segi syariatnya saja memang pernikahan ya bisa dibatalkan atau difasakh istilahnya. Jadi selama pernikahannya itu kok diketahui ketika menikah walinya bukan wali yang betul. Maka nanti istilahnya oleh karena pernikahannya tidak memenuhi rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka pernikahannya rusak atau dibatalkan. Dan tentunya harusnya sih prosedurnya lewat hakim nih. Ya, ada proses dan menghadirkan saksi-saksi, menghadirkan betul. Yang dulunya waktu proses itu siapa saja, itu harus bisa membuktikan itu semua, tidak semerta-merta si yang pelapor ini saja cukup sampai di situ, terus KUA menyelesaikan itu tidak. Jadi masih ada proses panjang di sana. Waktu itu kapan? Buktinya mana? Ada nggak yang punya bukti dokumentasinya, terus bukti realnya, akte data bahwa ini yang benar ini itu semua dari kelurahan, kecamatan, tetangga, saudara itu semua harus beres dulu. Dan itu tidak sehari 2 hari selesai, itu masih proses. Tapi seingat saya memang di KUA ada proses pembatalan nikah, tapi dengan syarat tertentu. Nah, itu bisa ditanyakan di KUA saja ya. Itu untuk pembatalan pernikahan ada, bisa, tapi ya itu tadi proses syarat itu ada. Kenapa ada pembatalan nikah, karena apa dan sebagainya. Dan tidak sehari 2 hari, ada proses, diteliti dulu, dikaji dulu, dianalisa dulu. Ya, seperti itu. Ya Kak, ini kayaknya penghulu juga mungkin ya. Tapi namanya Litleo. Sudah kayaknya, nggak ada yang tanya lagi. Poligamia. Sudah, kayaknya sudah nggak ada tanya lagi. Sudah selesai? Mungkin ada close statementnya sebelum selesai. Apa mau ada tambahan lagi materi atau mungkin langsung closing statement aja? Silakan. Jadi itu tadi terkait problematika nikah siri dan nikah usia dini untuk masyarakat atau sahabat podcast yang ingin menjalin ikatan pernikahan, saran kami ikuti prosesnya, ikuti prosedurnya, dan kemudian nikmati hasilnya. Itu saja. Itu. Boleh kita tepuk tangan ya. Oke, kita tutup jam 11. Sudah 1 jam. 1 jam nih. Bersama Ustadz Pak Penghulu Pak Didin KUA Sukun. Dengan penghulu dulu ada kepala KUA-nya Pak viral itu ya, Pak Penghulu viral, Pak Anas Fauzi. Terima kasih atas kehadirannya siang hari ini 1 jam bersama mengupas tentang nikah siri dan
pernikahan dini. Usia dini. Mungkin edukasi yang kita sampaikan bisa diterima oleh masyarakat, bisa dipahami bersama tentang dampak, tentang apa itu penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Nah, kita tutup acara ini sampai bertemu di materi selanjutnya. Okay? Esok hari ya, tinggal satu lagi. Nanti ada ide, saran, silakan masuk kritiknya di DM-nya TikTok atau IG atau apapun. Silakan menyampaikan ide, mau membahas tentang poligami Bu, itu tidak apa-apa, disampaikan saja. Kami akan hadirkan narasumbernya, tentunya tentang pendidikan keagamaan di Kementerian Agama Kota Malang. Terima kasih Ustadz atas kajiannya. Terima kasih juga teman-teman yang hadir di sini yang sudah membersamai kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam.